lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari Nentara Ilmu Media. Assalamualaikum Bib, saya mau nanya hukumnya kalau meninggalkan sholat Jumat berturut-turut. Jadi meninggalkan sholat Jumat berturut-turut, Bib. Hukum meninggalkan sholat Jumat. Al-ahkam fi tarki salatil jumu'ah hukuman imma bi uzur wa imma bi ghairi uzur. In kana bi uzur fala budda lahu an yubaddil al-jumu'ah bid-dhuhr. Wa in kana laysa lahu al-uzur fa wa kana mimman yartakibul kaba'ir wa in tarakaha salasa marra mutatabi'ah faqad kata Allah subhanahu wa ta'ala ismahu fi babil jahannam. Itu jawabannya. Hukum dalam meninggalkan sholat Jumat ada dua macam hukum. Jikalau dia meninggalkannya dalam keadaan uzur, maka dia wajib mengganti sholat Jumat tersebut dengan sholat duhur, dan dia tidak dianggap orang yang telah melakukan dosa. Kalau ada uzur. Uzurnya apa? Satu kaidah. Kullu ma yu'tabar uzran fil jamaah yu'tabar uzran fil jumu'ah. Segala sesuatu yang dianggap uzur di dalam sholat jamaah itu juga dianggap uzur di dalam sholat jumu'ah. Gitu. Kalau dia meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, ini dosanya dosa besar. Hukumnya bagaimana? Dia wajib mengganti dengan sholat zuhur. Dan jikalau dia meninggalkannya tanpa uzur 3 kali secara berturut-turut, faqad kataballahu subhanahu wa ta'ala ismahu fi babil jahannam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis namanya di pintu neraka jahannam, wa taba'a qalbah, dan Allah telah mematikan hatinya. Begitu. Ana rasa jelas jawabannya ya. Itu jawab nggak sama apa yang ditanya tuh? Bahkan lebih ya. Lebih Bib aja Bib. Dari Tita Sari Habib ingin tanya, kalau lagi ngaji Al-Quran tiba-tiba ada azan, tapi ngajinya tanggung, lanjut ngaji apa berhenti dulu Bib? Berhenti dulu. Sunnahnya Bib ya. Sunnah berhenti dulu. Berhenti bukan cuma berhenti, melainkan jawab azan. Jangankan lagi baca Quran, hatta lagi majelis taklim. Hatta lagi majelis taklim, hatta aja lagi baca, lagi rame di majelis taklim, kemudian lagi baca maulid simtud duror, azan duhur contohnya, atau azan isya contohnya, berhenti. Adabnya, akhlaknya, sunnahnya, berhenti. Habis berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan demikian yang diajarkan di dalam ilmu fikih. Jadi bukan cuma ketika baca Quran aja ya. Nah, buat hatta majelis juga tetap berhenti. Itu adab akhlak loh. Nah, ini jarang diamalin nggak Mas? Betul. Jadi begitu. Ini terlanjur kaya Bib tanya Bib, hukumnya nyolong wifi buat berjuang di medsos dan downloadin ceramah Habib buat belajar gimana? Yang pertama hukum wifi ya. Iya Bib. Wifi ini termasuk jual beli bukan sih? Ya beli kita Bib. Yang punya wifi itu beli dengan cara kita Jual beli wifi itu termasuk baiul athar. Nggak kayak kotak ini. Iya, Enggak. iya. Dia nggak berbentuk. Iya Bib. Dia asar. Asar itu adalah macam suatu jasa. Dan sebagian ulama memperbolehkan yang namanya baiul asar. Jual beli jasa kayak begitu itu boleh. Iya. Boleh. Karena sudah termasuk dari jual beli, maka hukumnya sama kayak kita lagi nyolong air. Nih bopeng sih haram sih teh. Gitu. Termasuk kayak kita lagi wudhu pakai kencing. Sama nggak? Nah, Bib. Hah? Nah, Bib. Ada banyak antum. Ada orang wudhunya bagus nggak Mas? Bagus Bib. Wudhunya bagus. Bib. Tapi wudhunya pakai kencing Mas. Itu sah nggak? Enggak Bib. Dosa nggak? Dosa Bib. Ya udah. Jadi jawabannya anak singkat padat jelas. Kal wudu bil baul. Seperti wudu pakai kencing. Kalau
Jadi nggak boleh nih terlanjur kaya hatta ente untuk perjuangan tetap nggak boleh. Yang penting yang ngomong jangan ngelakuin juga ya. Ini kayaknya curhat pribadi kayaknya Bib deh. Ayo gitu. Allah. Sekarang pertanyaan dari Maman Suryadi. Tanggapan Bib tentang Zakir Naik gimana Bib? Dr. Zakir Naik, Masya Allah, minal ulama ala amili salihi allazi la khaf la yakhaf laumata laim. Termasuk beliau itu termasuk dari ulama yang amili, yang mengamalkan ilmunya, zakirin yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, yang banyak mengislamkan orang-orang kafir. Alhamdulillah manfaat yang beliau bawa itu banyak. Kalaupun seandainya ada kesalahan-kesalahan, ya namanya juga manusia. Ibnu Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Anak cucu Adam itu khatta'un kata Nabi. Khata' itu sigot mubalaghah. Bimakna kasirul khata'. Anak cucu Adam itu adalah banyak sekali berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang kembali lagi dari kesalahannya, yakni kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dr. Zakir Naik itu segala macam hal-hal baik yang beliau lakukan tidak kita hilangkan. Apalagi mengislamkan mengislamkan orang kafir. Oh itu kan pahalanya ganjarannya banyak Mang Asep. Itu manfaatnya banyak. Kebaikan beliau tetap kita iya. Lalu ada statement-statement beliau yang bertentangan dengan akidahnya kita buang. Dan beliau juga ya harus beliau juga harus tabayun lagi, klarifikasi lagi, karena memang anak cucu Adam itu ya banyak berbuat salah. Sebaik-banyak orang berbuat salah ya diklarifikasiin lagi. Jadi demikian, tanggapan Anda sih begitu aja ya. Jadi jangan benci juga, jangan hanya karena satu kesalahan 1.000.000 kebaikannya dibuang, kan begitu. Dari Muhammad Suryadi, Bib hukumnya mandi junub di keran dan di sungai apa Bib? Jadi mempertanyakan di keran hukumnya gimana, di sungai atau ya, tata cara sekaligus hukumnya Bib. Mandi junub Bib. Hukum yang pertama, hukum mandi junub. Hukum mandi junub itu wajib. Wajibnya masih di ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Karena wajib itu ada 2 macam. Ada wajib fauri, ada wajib tarakhi. Ada wajib yang harus langsung dikerjakan, nggak boleh ditunda-tunda. Ada wajib tarakhi, boleh ditunda-tunda. Nah, mandi junub ini hukumnya wajib apa? Wajib fauri atau wajib tarakhi? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, mandi junub itu wajibnya wajib tarakhi. Wajib yang boleh ditunda-tunda. Berarti nggak wajib dong ketika kita junub langsung kita mandi. Nggak wajib begitu. Tapi boleh sejam lagi, 2 jam lagi. Ketika kita mau sholat ya. Tuh. Kalau menurut mazhab Imam Malik wajib langsung. Kalau ditunda-tunda dosa tuh dia tuh. Yang pertama hukum mandi junub. Terus yang kedua, tata cara mandi junub. Tata cara mandi junub itu yang diajarkan di dalam syariat. Ada tata cara yang hanya secara rukun, ada tata cara yang bersama dengan sunnah-sunnahnya. Kalau tata cara mandi junub hanya secara rukun saja, maka cuma 2 tata caranya. Apa itu? An-niyat wa ta'mimu jami'il jasad bil ma'. Yang pertama dia harus niat untuk mandi junub, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Niat sama ta'mimu jami'il jasad bil ma'. Menyeluruhkan seluruh jasadnya dia dengan air. Mau pakai air keran kek, mau pakai air sumur kek, mau pakai air apapun, yang penting air tahur, suci mensucikan. Mau di sungai kek, yang penting semua jasadnya dia itu kena air. Itu tata cara mandi yang pertama, hanya secara rukun. Tapi kalau mau bersama sama sunnah-sunnahnya, tata cara mandi junub itu panjang lebar. Kalau mau dijelaskan itu bisa habis waktu setengah jam. Cuma ringkas saja. Yang pertama kita niat di mulut, talafut bil lisan. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Kemudian kita ambil air.
Habis kita ambil air, kita basuhin dari kepala. Kemudian ketika basuhan awal di kepala itu, kita niatkan di dalam hati, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Kemudian kita mulai basuhan dari sebelah kanan, baru ke sebelah kiri. 1. Kemudian 3 kali. Sebelah kanan lagi, sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan lagi, sebelah kiri. Itu singkatnya begitu. Dan yang kedua, Jadi dimulai di tayamun, sebelah kanan kiri. Terus siap, Bib. Dari Tita Sari, Bib mau tanya lagi. Aduh, nanya terus nih Teh Tita. Siap Teh Tita, gak apa-apa. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau kita habis sholat tahajud, nungguin menjelang salat subuh, bagusnya ngaji Al-Quran apa zikir? Atau amalan apa yang tepatnya, Bib? paling tepat, Ya, paling tepat, Bib. paling bagus setelah tahajud nih, nunggu mau subuh gitu loh. Iya, Bib. Nah, dia dulu apa zikir. Zikirnya apa, Bib? Yang bagus, Bib? Biasanya sih baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 44 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 44 kali. Terus kalau ada sisa ya baca aja Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Karena kan afdhalul kitab kitabullah subhanahu wa ta'ala. Paling afdhalnya kitab adalah kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Siap, Bib. Bib, sebetulnya ini agak nyeleneh, tapi ini fikih, Bib, ya. Meski dibahas juga, karena yang namanya fikih harus tidak harus, Bib, ya. La haya'a fis su'al, tidak ada rasa malu di dalam bertanya, apalagi untuk memahami agama. Nah, Bib. Ini dari Bang Jamal, Bib, hukumnya onani apa, Bib? Al-istimna. Al-istimna bil yad inda mazhabina Syafi'i huwa haram. Haram. Haram peng, teh. Korbannya habis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Haram, Bang Jamal, haram. Haram. Makanya yuksaru syahwatu bisawm. Syahwatnya itu harus dikekang dengan yang namanya puasa. Puasa. Bukan dengan yang namanya istimna. Jadi Dengi. bikasratis siam la bikasratil istimna. Dengan memperbanyak puasa bukan dengan memperbanyak al-istimna. Karena syahwat itu, syahwat hawa nafsu, ketika Allah menciptakan, amar Allah subhanahu wa ta'ala an yakbarallah fa'adbara wa amara an yadbara fa'akbala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala man ana man anta faqal asyahwat ana anta salah samarra. Ketika awal pertama kali Allah menciptakan syahwat, Allah memerintahkan syahwat untuk menghadap, malah dia membelakang. Allah memerintahkan syahwat untuk membelakang, malah dia menghadap. Kemudian Allah tanya kepada syahwat, wahai syahwat, mana ana mana anta, siapa ana siapa ente. Ini syahwat jawab, ana ente. 3 kali ditanya sama Allah, siapa ana siapa ente. Dijawab sama syahwat, ana ente. Berarti yang namanya syahwat ini lebih parah dari iblis gitu loh. Yang namanya syahwat ini, kata Imam Haddad bahkan di kitab Risalatul Mu'awanah, itu lebih kejam daripada 70 iblis. Karena ketika awal Allah menciptakan saja, Allah nanya siapa anak siapa ente, langsung dijawab anak ente. Diperintahin ngadep malah ngebelakangin, diperintahin ngebelakangin malah ngadep. Akhirnya Allah azab dia. Allah taruh di neraka berpuluh-puluh ribu tahun panasnya. Padahal udah lihat loh, sebegitu beratnya azab api neraka jahanam. Dia masih bilang anak-anak ente. Itu habis dia azab jutaan tahun. Akhirnya Allah taruh dia di neraka kelaparan. Allah taruh dia di neraka kelaparan. Ketika Allah taruh syahwat di neraka kelaparan, belum sejam udah langsung, ya Rabb ana abduk anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku sedangkan aku adalah hamba. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang namanya syahwat itu bisa dipecahkan, dalam arti
bisa diringankan dengan cara kelaparan alias puasa. Gitu. Bukan dengan istimna. Dari Said Ali Al-Abzi, bib amalan biar cepat menghafal. Amalan biar cepat menghafal. Yang jawab. Yang pertama, sebelum taklim, sebelum mutalaah, sebelum muzakarah, dan sebelum kita membuka kitab-kitab yang mau kita pelajarin, kita dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk membaca doa, yang doa tersebut bunyinya nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtida'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi wa mardatihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, perbanyak setelah sholat kita baca Rabbi rzuqni ilman, Rabbi zidni ilman wa fahman. Banyak-banyak baca doa itu. Baik, saya bisa menjawab ya. Global ya. Dari Muhammad Suryadi, bib apa tujuan santri belajar mantik? Karena selama ente nggak paham mantik, ente nggak bakalan tahu apa tujuan mempelajari mantik. Sebagaimana ente kalau nggak tahu paham fikih, ente nggak bakalan tahu buat apa belajar ilmu fikih. Contoh, fikih itu apa? Fikih itu adalah suatu bidang ilmu yang menjelaskan apa-apa yang Allah halalkan, apa-apa yang Allah haramkan, apa-apa yang sah, apa-apa yang batal. Kan begitu? Berarti tujuan kita belajar fikih biar kita tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang sah, apa yang batal. Kalau kita udah tahu apa itu fikih, begitu juga ilmu-ilmu yang lain, bukan cuma mantik. Selama ente nggak paham mantik, maka selama itu juga ente nggak bakalan tahu apa tujuan belajar mantik. Berarti yang nanya ini nggak paham. Mantik itu apa? Mantik itu ilmu yang dibahas untuk membenarkan atau meluruskan pemahaman-pemahaman logika, atau ilmu yang membahas tentang logika yang sahih, cara berpikir yang benar, begitu. Itu namanya ilmu mantik. Karena kalau cara berpikirnya sudah benar, cara mengucapkannya juga benar. Makanya banyak orang itu terkesannya ilmu mantik itu biar jago bicara, padahal mah bukan. Biar logikanya sahih, biar logikanya cara berpikirnya itu benar, gitu. Sehingga tidak akan ada yang namanya kegagalan paham terkait hukum syariat. Karena hukum syariat itu tidak akan pernah bertentangan sama yang namanya logika. Hukum syariat itu tidak akan pernah bertentangan sama yang namanya akal. Itu sudah sunnatullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walan tajid li sunnatillahi tabdilan. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sunnahnya Allah itu terganti atau berubah. Berarti kalau Allah sudah menetapkan hukum syariat tidak akan pernah bertentangan dengan akal, maka selama-lamanya hukum syariat tidak akan pernah bertentangan. Hanya saja akal manusia yang belum sampai untuk memahami hukum syariat manusia. Makanya dibahas cara berpikir yang benar. Nah, biasanya dalam ilmu mantik ini itu terikat dengan yang namanya ilmu kalam, atau bisa dibilang ilmu tauhid. Cara berpikir logika yang benar untuk memahami sifat-sifat ketuhanan, agar kita bisa membantah orang-orang ateis atau orang-orang di luar Islam yang menyatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh satu yang diajarkan di dalam ilmu mantik gini. Kalau ada orang ateis atau ada orang Wahabi yang beda akidah sama kita, dia berbeda pemahaman sama kita, berbeda keyakinan sama kita. Yang dia bawa ayat, yang dia bawa hadis. Maka adabnya bagaimana? Adabnya itu jangan pernah kita salahkan ayatnya, jangan pernah kita salahkan hadisnya.
Tapi yang harus kita cari kesalahannya adalah pemahamannya terhadap itu ayat sama pemahamannya dia terhadap itu hadis. Itu contoh yang diajarin di dalam ilmu mantik, di dalam babul jadal. Jadi jangan sampai wah ayat ente salah, enggak, tapi pemahaman ente yang keliru. Makanya logikanya yang salah. Gitu. Contoh lain ada kaidah mantik juga. Al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wa kullu hadis yahtaj ila muhdis. Alam itu berkembang. Alam itu berubah. Segala sesuatu yang berkembang dan segala sesuatu yang makhluk yang diciptakan pasti membutuhkan kepada zat yang diciptakan. Nah, itu kaidah berpikir juga. Jadi bagi orang yang berpikir bahwasanya alam terjadi dengan sendirinya, itu orang yang logikanya nggak benar. Karena kaidah berpikir ya seperti itu. Alam itu berkembang, itu kan kata orang-orang fisika kan alam memang berkembang. Segala sesuatu yang berkembang pasti makhluk. Ya, segala sesuatu yang berkembang pasti makhluk. Kenapa? Karena dia butuh terhadap pengembangan. Sedangkan yang namanya Tuhan itu paten, tidak butuh terhadap pengurangan dan pengembangan. La yazid wa la yanqus mulkuh, tidak bertambah dan tidak berkurang kekuasaannya. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang berkembang atau berkurang, itu pasti makhluk. Itu pasti diciptakan. Dan segala sesuatu yang diciptakan pasti membutuhkan kepada zat yang menciptakan. Berarti ada yang namanya Tuhan. Dengan kaidah ini patahlah logikanya orang-orang ateis. Nah, jadi dengan itulah tujuan diadakannya ilmu mantik. Nah, rasa jelas ya. Nah, jelas Gitu gitu. deh. Ini sebetulnya banyak pertanyaan Bim. Cuman ini yang Ana juga butuh Bim pencerahan tentang Imam Mahdi Bim. Nah, bagaimana? Apa yang dipertanyakan? Ini Kalau kisah ya panjang lebar kan. panjang lebar ya Bim ya. Kalau Jadi- kita dari awal sampai akhir sampai kiamat. Bosan dah. Jadi Habib akhir zaman. Untuk Said Ali Al-Habsyi untuk pembahasan Imam Mahdi, wah panjang ini kayaknya harus sampai Oh. pagi juga nggak akan beres. Akhirat tuh anak jadi apa ya? Habib akhir zaman. Intinya begini, satu aja terkait masalah Imam Mahdi. Anak kasih rujukan aja. Nah, Di dalam bidang ilmu syariat ada yang namanya fikih tahawulat. Nah, fikih tahawulat itu adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang asyratus sa'ah, alamat-alamat hari kiamat. Nah, kalau kita buka fikih tahawulat yang agak besar, mutawalat, maka di situ dijelaskan secara terperinci rentetan-rentetan kejadian dari awal sampai akhir. Jadi anak kasih rujukan aja, buka di kitab fikih tahawulat. Kelas. tahulat, pengen tahu bulat, tahulat. Tahu ulat, bukan tahu bulat. Goreng dadakan. Goreng dadakan. Terlanjur kaya. Bim, ciri-ciri jodoh pilihan Allah bukan pilihan diri sendiri. Karena kriteria itu apa saja. Soalnya aku masih jomblo dan banyak yang naksir Bim. Banyak yang Ciri-ciri jodoh kriteria. ya antara pilihan Allah dan kriteria kita itu Bim. Pilihan manusia dan pilihan Allah. Kalau pilihan manusia itu ya manusia itu yang tur ila zahir. Manusia itu ngeliat yang zahir. Berarti kalau pilihan manusia ya ngeliat yang cakep lah. Cakep mukanya, cakep dompetnya kan begitu. Dan bodinya Itu Bim. kalau manusia tuh, itu kalau Iya. manusia. Nah Bim. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, inna Allah Subhanahu wa taala la yanzur ila ajsadikum wala jamalikum wala ajwahikum wala yanzur ila amwalikum walakin Allah yanzur ila qulubikum. Allah beda sama manusia. Allah Subhanahu wa taala itu enggak melihat jasadnya kita, bentuk fisik jasadnya kita enggak. Allah itu enggak lihat ketampanan sama kecantikannya kita enggak. Allah itu enggak ngelihat pangkat derajat duniawiyahnya kita enggak. Allah itu enggak ngelihat nominal ATM-nya kita enggak. Tetapi yang Allah lihat adalah hatinya kita. Makanya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju au tanakkahu li arba'i khisal." Nikahlah karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua li hasadiha, karena dari nasabnya, keluarganya baik-baik. Yang ketiga lima liha, karena hartanya. Maksudnya orang yang punya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya, kesolehannya. Nah, dari keempat ini mana yang dianjurkan sama Nabi? Fakhtar bizatiddin
Daribat tiada, pilihlah perempuan yang agamanya bagus, maka akan bahagia hidupmu. Jadi sosok yang dianjurkan di dalam syariat adalah zatuddin, yang agamanya baik, atau laki-laki yang agamanya baik. Agamanya baik nggak harus alim atau alimah, nggak harus keluaran pesantren. Yang penting agamanya baik, yang penting dia itu menjadikan agama sebagai bimbingan hidupnya dia. Itu kalau pilihan Allah, pilihan Rasul seperti itu. Tapi kalau pilihan manusia zaman sekarang, melihatnya mah cakep. Yang penting cakep apanya? Cakep apanya? Semuanya Bib. Nah, cakep mukanya, cakep dompetnya. Tenang. Ya, jadi demikian. Insya Allah bisa menjawab ya. Ini dari Wakwau, Bib, menurut Habib, Gus Bah itu ulama apa enggak? Wakwau. Wakwau pertanyaan astagfirullahaladzim. Mengadu domba itu. Karena pernah dengar ceramah beliau, dan ceramah beliau juga berbobot, dalam arti mamlu bil ilm, penuh dengan ilmu. Nah, karena beliau adalah seorang ulama yang memang kata-kata seseorang itu bisa dilihat dari ucapannya. Seseorang itu bisa dilihat jati dirinya dari bobot isi pembicaraannya. Jangan lihat sosok beliau itu adalah seorang ulama yang insya Allah al-amilin, al-khaifin, wa minal ladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, wa minal ladzina ya'mal bi ilmihi, wa mimmal ladzina yasluh dunyahu wa ukhiratuhu. Insya Allah beliau termasuk dari ulama al-amilin. Amin. Jadi kalau menurut pandangan anak, beliau itu adalah orang yang berilmu. Jadi Mulut 123. Assalamualaikum Habibana. Dari Alek Rosidin Ajib. Dari Saiju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibannya mau kemana? Ini perempuan ya. Anak bacanya agak gini. Dari Wow. Aisyah Sukabumi. Assalamualaikum Habib. Gimana kalau kita mau hadir majelis terus susah motor, nggak ada kendaraan, tapi hati ingat majelis, bisa gerak, gimana diterima gak Bib? maka ganjarannya sama seperti ganjaran orang yang hadir majelis. Allahu Akbar. Macam beruntung ya Pak. Ente mah termaksakan kopeng. Jadi pahalanya sama dengan yang hadir di majelis, karena udah berusaha, dikarenakan kendaraan gak ada, badan gak bisa gerak gitu, dikarenakan mungkin sakit, tapi hati nyantel terus gitu. Jadi bahasa Belandanya nyantel gitu ke majelis taklim, insya Allah pahalanya sama. Bukan sama, emang sama kata Nabi, itu kan ada hadisnya kan. Oh iya Bib. Nah, Bib, amalan apa buat mau tidur biar gak mimpi buruk? Ini dari Tasari. Ya baca doa di Baca kitab Al-Azkar. Karena ente kalau mau doa-doa begitu tuh ada namanya kitab Al-Azkar. Kumpulan-kumpulan zikir, karena daripada Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya, Imam Nawawi Syarafuddin, Imam Syaraf bin Yahya An-Nawawi. Nah, di situ diajarkan juga bahwasanya kalau kita mau tidur itu kita baca doa ayat kursi ya. Baca ayat kursi dulu. Di Bidayatul Hidayah juga diajarin. Karang Imam Ghazali. Baca ayat kursi 7 kali, habis baca ayat kursi baru kita tutup dengan doa Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, karena namamu ya Allah, karenamu ya Allah, ahya aku ini hidup, dan karenamu juga ya Allah amut, aku akan mati. Ya ini hidup matiku karena engkau ya Allah. Gitu. Juga dianjurkan sebelum tidur itu wudhu, karena man mata ala tuhrin mata husnul khatimah. Siapa yang mati dalam keadaan bersuci, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah. Gitu, amalan paling bagus itu tadi. 3 berarti ya. Yang pertama kita baca, yang pertama kita wudhu dulu. Habis wudhu baru baca ayat kursi 7 kali, baru baca doa tadi, Allahumma bismika ahya bismika. Dan itu insyaallah, kalaupun kita mati dalam keadaan itu, maka matinya kita dalam keadaan husnul khatimah.
Apa mati dalam keadaan husnul khotimah? Mati dalam keadaan husnul khotimah itu mati yang nanti di akhirat kita bakal selamat, nggak bakal masuk neraka. Sayyid Ali Al-Habsyi, saya dong. Saya cinta ya Bib. Minta syair cinta. Nah Bib. Bikin syair cinta. Qala an-nas li mata habibatuk. Qultu lahum hiya lam tamut. Hiya fi qalbi abadan. Nahna ruhani qad halalna badanana. Ana man ahwa wa man ahwa ana. Para manusia berkata kepada diriku, wahai Zain, kekasihmu di hatiku. Aku adalah orang yang aku cintai dan orang yang aku cintai adalah diriku. Kami adalah dua ruh yang bertempat di dalam satu jasad. Sehingga mahma ra'aitaha ra'aitani wa mahma ra'aitani ra'aitaha. Kapanpun engkau melihatnya, pada hakikatnya engkau melihatku, dan kapanpun kau melihatku, maka pada hakikatnya engkau melihatnya. Karena kami berdua adalah dua jasad, dua ruh yang bertemu, yang bercampur di dalam satu jasad. Ya, itu syair makalah cinta. Masih banyak lagi sih. Ada ribuan. Nggak akan beres nih. Sampai pagi juga amat tentang syair-syair cinta. Oh, gudangnya beliau. Halo, ini Muhammad Suryadi, Bib, umur 21 tahun, boleh nggak Mondok Tajul Alawiyin? Sinta Lara nyimak Kang Asep, siap? Boleh lah. Boleh lah. Karena yang namanya Thalabul Ilmi, Bib, gimana Bib? Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib. Dari Alek Rosidin, maaf Bib, mau nanya tentang akidah. Menurut Wahabi bahwa Tuhan itu bertempat. Bagaimana menurut Aswaja? Dan bagaimana konsekuensinya apabila meyakini Allah itu bertempat? Oh iya. Lagi pertanyaan. Berbobot Bib. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab kedua, setelah Imam Ghazali menjelaskan ilmu, beliau menjelaskan tentang akidah. Di situ beliau berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Bagaimana cara kita memahami Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat? Cara kita memahami Allah tidak bertempat, satu, Allahu kan wa huwal an alama alaihi kan. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum menciptakan tempat. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum menciptakan makhluk. Begitu pula lah adanya Allah setelah Allah menciptakan makhluk. Sebelum Allah menciptakan arsy, sebelum Allah menciptakan tempat, kira-kira Allah bertempat nggak Bang Asep? Enggak kan? Enggak. Begitu juga adanya Allah sekarang, tanpa tempat, tanpa terikat waktu, tanpa terikat dengan makhluknya. Tidak ada makhluk yang bertempat di dalam Allah, dan Allah tidak bertempat di dalam makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa mithlu syai'in. Tidak ada yang menyerupai Allah segala sesuatu apapun, dan sesuatu apapun tidak ada yang menyerupai Allah. Dan Allah bukanlah bentuk dari sesuatu apapun. Kullu ma yatasawwaru fi balik wallahu bi khilafi dzalik. Setiap segala sesuatu yang terlintas di pikiranmu tentang zatnya Allah itu begini, maka Allah tidak begini. Itu pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Nah, adapun pemahaman Wahabi yang mengatakan Allah itu bertempat, ini pemahaman yang habis. Pemahaman yang otaknya kurang lurus, secara ilmu mantik logikanya kurang mantap. Kenapa kok begitu? Karena begini ya, kan nggak ribet kita mikir. Yang nyiptain tempat siapa Mas? Allah. Sebelum nyiptain tempat Allah udah ada belum? Udah ada. Udah ada. Iya. Adanya Allah sebelum nyiptain tempat bertempat nggak? Enggak. Iya. Kok kita itu harus ribet setelah nyiptain tempat Allah itu butuh sama tempat? Kan begitu. Iya. Pemahaman sempit. Allah udah ada sebelum menciptakan tempat. Ya begitu juga adanya Allah setelah Allah menciptakan tempat.
Kemudian kefatalan kedua akidahnya Wahabi. Kalau Allah itu bertempat, berarti kullayaum nukadzibu Allah Subhanahu wa taala fi salatina bi an naqul Allahu akbar. Setiap hari berarti kita telah berdusta atas nama Allah, yang dimana setiap kali sholat kita bilang Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Padahal ars lebih besar dari Allah, karena Allah bertempat di ars. Karena sesuatu yang bertempat pasti lebih kecil daripada tempat. Kalau kita bilang Allah bertempat di ars, ya otomatis ars lebih besar dari Allah dong. Betul. Sebagaimana kita bertempat di rumah, ya otomatis rumah lebih besar dari kita dong. Iya betul. Itu kefatalan kedua. Berarti kita telah mendustakan atas nama Allah. Tiap hari kita bilang Allahu Akbar, tapi ada yang lebih besar, yaitu ars. Ya Alhamdulillah. Itu fasid. Itu yang kedua, kebatilan yang kedua dari pemahaman itu. Kemudian ada pun masalah dalil bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Di antaranya adalah dalil yang di dalam suatu riwayat ini adalah ucapannya Sayyidina Ali, dan di dalam riwayat yang lain ini adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang predikat hadisnya itu sahih. Apa kata Nabi? Allahu kan walam yakun syai'un ghairuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu ada dan tidak ada apapun bersama dengan Allah sekarang. Berarti kita bisa ambil kesimpulan sekarang ini Allah ada. Adanya Allah sekarang itu nggak ada siapa-siapa di situ. Berarti nggak ada makhluk apapun di situ. Berarti Allah tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, berarti adanya Allah bersama sesuatu apapun. Sedangkan Nabi bilang adanya Allah dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Gitu. Berarti Allah itu tidak bertempat. Nih Muhammad Suryadi. Terus satu yang belum ana jawab dari pertanyaan dia tadi. Bagaimana cara kita menyikapinya, menyimpulkan hukum yang telah mereka tetapkan. Iya. Maka kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu enggak langsung ngafirin ya. Enggak langsung ngafirin. Tetapi kita masih bilang mereka itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Karena mereka telah melakukan suatu perkara yang memang tidak diajarkan oleh para salaf dan tidak diajarkan oleh para khalaf, dan juga tidak ada dalil agamanya. Jadi mereka itu ngelemparin bid'ah ke orang, padahal itu bid'ah yang mereka lakuin tuh lebih besar daripada bid'ah yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita bilang mereka ahlul bid'ah. Nggak nyampe kita bilang kafir. Walaupun sebagian ulama bilang udah nyampe derajat kafir. Gitu. Sintalara, Bib, amalan agar cepat dapat jodoh. Ke Bandung. Allah. Amalannya 2. Tadi udah dibahas kayaknya. Di Sinta baru masuk nih. Udah bahas. Yang pertama ikhtiar, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Ikhtiar. Kenapa kok Anda bilang ikhtiar? Karena jodoh itu rezeki. Rezeki itu kayak makan sama minum. Kalau ente nggak nyari makan, nggak nyari minum, nggak bakal kenyang. Kalau ente nggak nyari jodoh, ya bakal dapat jodoh. Itu yang pertama amalannya, ikhtiar. Kemudian yang kedua, doa. Setiap kali sholat atau kita sholat istikharah agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita jodoh. Nah, yang kedua, paling afdolnya sih sholat istikharah. Kemudian yang ketiga, udah doa iya, udah ikhtiar iya, udah semuanya iya, masih belum dapat jodoh, maka pilihan terakhir tawakkaltu 'alallah. Ini fawwadtu umuri kullaha ilallah Subhanahu wa taala. Aku bertawakal kepada Allah, aku memasrahkan seluruh urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilihan ketiga. Karena kullu syai' bi qada'ih wa qadarih wa iradatih. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua itu atas ketentuan Allah, qada'nya Allah, takdirnya Allah, dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. La yataharrak mutaharrik wa la yaskunu sakin illa bi qada'ih wa qadarih wa iradatih. Tidak akan bergerak sesuatu yang bergerak, tidak akan diam sesuatu yang diam kecuali dengan qada' qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Biar beda jawabannya ada tambahin Mang Asep ya. Karena tadi kan udah ada yang nanya begitu.
Habib minta rekomendasi kitab-kitab apa aja yang bagus untuk dikoleksi dan dipelajari Bib, seperti Ihya, Aisyah dan lain-lain. Bidangnya bidang apa dulu? Bidangnya kan banyak, ada fikih, ada tauhid, mau bidang apa? Kalau sebutin satu-satu mah panjang. Wah, panjang ribuan Bib ya. Satu aja dah ente sebutin bidangnya bidang apa, ntar anak kasih rujukan. Bib, tawasul buat gahwa apa Bib? Hah? Tawasul Buat gahwa. buat gahwa. Suf ya akhi, tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul itu adalah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bil wasilah. Taqarrub itu adalah di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai suatu wasilah. Itu namanya tawassul. Kalau ente bertanya bagaimana cara kita bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yaitu gahwa, ya biniyati taqarrub ilallah anta tashrab hazihil gahwa biniyati taqawwilil ibadah. Ente niat minum itu kopi agar supaya jreng mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Bahkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Hasan Ali Asyadzili, ketika beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Syekh Hasan Ali Asyadzili beliau minta ke Nabi satu hadis masalah kopi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man syariba qahwatan, barang siapa yang meminum kopi, fayastaghfiru lahul malaika hatta zala ra'yatul qahwa min fami, maka malaikat akan senantiasa beristighfar untuk dia sampai hilang bau kopi yang ada di mulutnya. Itu fadilah daripada minum kopi. Kalau minum kopinya sama hal-hal yang mubah, tapi kalau minum kopinya merokok, wah kagak ada istighfar. Paham ya? Jadi begitu. Itu jawabannya. Dari wasilah pecinta, hapunten mau naros Bib, gimana hukumnya ada yang meninggal tapi gigi palsunya nggak dicopot, kebawa ke liang kubur? Gigi palsunya emas ya? Kayaknya Bib. Ini mah mau emas mau apa juga, yang penting ada gigi palsunya Bib. Ini masuk di dalam ilmu faraid. Masuk di dalam ilmu faraid. Ketika sesuatu, maka semua hartanya dia diwariskan kepada anak keturunannya. Semuanya, mau gigi palsunya kah? Apapun itu. Berarti tuh gigi palsu yang emas itu udah bukan miliknya dia. Jadi miliknya siapa? Itu sudah jadi milik anak keturunannya dia. Maka kalau kekubur sama gigi palsu, tuh digali lagi apa gimana, Bib? Ya tergantung ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ridho, udah nggak apa-apa deh, biarin aja. Ya udah nggak usah. Tapi kalau ahli warisnya itu memang ngebet sama duniawi, memang ngebet sama duit, oh ibu butuh duit banget tuh, copotin, tak gali kuburnya, ya udah digali, gitu. Jawabannya begitu. Jadi kalau memang diridoin sama ahli warisnya, nggak perlu diridoin. Kalau diridoin, kalau nggak diridoin, ahli warisnya ngebet, anak pengen tuh gigi palsu mau jual emasnya, nah, ya udah berarti diperbolehkan untuk digali. Tanya ini ada lagi. Bib, hukumnya lupa tayat awal. Sujud sahwi itu ya. Setelah itu Sholatnya sah, cuma disunahkan untuk sujud sah. Setelah bersolawat kepada Nabi di tasahud akhir sebelum salam. Bib, kalau misalkan sholat subuh enggak baca kunut, tapi ada nggak bacaan yang lain Bib selain doa kunut? Apa kunut itu? Mau nanya ke ente, apakah kunut itu hanya ente baca doa yang sudah masyhur di masjid-masjid itu? Ente ketika selesai iktidal baca doa, itu namanya kunut. Doa apapun yang ente baca itu namanya kunut. Cuma ada doa yang memang langsung dari Nabi, ya pastinya sebagus-bagusnya doa ya doa yang Nabi ajarin dong.
yaitu doa kunut yang biasa kita baca, yaitu Allahumma hdina fiman hadait, terus Allahumma hdina fiman hadait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait tabaraka rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kunut, itu doa yang diajari langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau ente mau pakai doa yang lain ya tafadhol, nggak apa-apa. Itu tetap dianggap kunut karena al kunut huwa ad-du'a. Karena kunut itu adalah doa. Siap. Dari Gahwa Channel 27, Bib, gimana kalau mau poligami? Harus ada restu dari istri tua nggak, Bib? Poligami tidak disyaratkan harus ada restu, ada izin dari istri muda. Kalau masalah hukum ya, nggak disyaratkan di dalam nikahnya. Seseorang harus ada restu, ada izin dari istri tua. Walaupun tanpa izin nikahnya tetap sah. Ini dari Obi Garut, Bib. Assalamualaikum Habib Jen, dari Obi Garut. Anak pengen lagi Bib balik ke pondok. Waktu itu belum balik ke pondok pas ada libur Covid. Bolehkah Bib? Insya Allah di tahun ajaran baru. Fadol, nanti nanya deh ke pengurus pondok tuh. Padahal Bi, katanya Bi, langsung aja Bi, walinya Bi. Bib, Habib Bahar itu keturunan Inggris ya Bib. Bin Smith. Bin sebenarnya itu lafaznya itu bin Sumait. Sumait Bib ya. Sumait. Arti Sumait itu apa Bib? Sumait itu selendang kecil. Jadi bukan keturunan Inggris. Keturunan zuriyah Nabi yang ke-37. 37 anak nggak hafal semuanya. Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman. Ada ya, kalau nggak salah ada tuh buku nasab di sini. Keturunan ke 37. Jadi kalau yang nanya masalah nasab, ini nasabnya ya. Sukmana, bacain. bentar, Sukmana. Nanti bacain Sukmana bentar dulu. Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Sumaid. Ini Muhammad Sumaid, inilah pertama kali dapat gelar Sumaid. Bin Sayyidus Syuhada Ahlul Jannah radhiyallahu taala an bin Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala an binti Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keturunan ke-37. 37 itu jatuhnya dekat. Biasanya udah sampai 40-an. Kalau zaman sekarang Ahlul Bait udah 40 ke atas. 50 ke atas. Bib, ada ulama di YouTube bilang gempa di Cianjur itu adalah ajab. Apa benar Bib? Gempa di Cianjur itu adalah azab bagi pelaku maksiat. Tetapi gempa di Cianjur adalah suatu adalah suatu ujian bagi orang-orang yang memang Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mati dalam keadaan gempa di Cianjur, maka dia mati dalam keadaan syahid. Alias nanti di akhirat dia tidak, ini kalau muslim ya, alias nanti di akhirat dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mati kena roboh itu termasuk mati syahid. Ente buka di kitab Taqriratus Sadidah, di takliknya, dibahas ketika beliau mengatakan tentang mati syahid. Syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada 3 macam syahid. Yang pertama syahid dunia akhirat. Siapa itu syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat itu adalah man mata fi halati di ghazwah ma'al kuffar fi ma'rakatil kuffar listi'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala.
syahid dunia akhirat itu adalah orang yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, dan dia mati di medan pertempuran. Dan tujuan dia bertempur melawan orang kafir adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya syahid dunia, syahid akhirat. Maksud syahid dunia la yughassal, la yusalla alaih, wa la yukaffan. Tidak dimandiin. Kenapa? Karena di dalam jasadnya ada darah. Kenapa Beb kok nggak dimandiin, Beb? Karena di dalam jasadnya ada darah, yang dimana darah itu nanti kelak akan menjadi saksi di akhirat bahwa dia adalah pejuang Islam yang memperjuangkan. Nah, jadi makanya kalau dibandingkan berarti kan hilang itu darah, kan begitu. Sedangkan darah itu yang bakal nanti jadi bukti di akhirat kalau dia itu adalah orang yang mati syahid memperjuangkan kalimat Allah. Makanya la yughassal alaih, enggak dimandikan. Kemudian la yukaffan, dia tidak dikafani, melainkan dia dikafani pakai baju syahidnya aja, bajunya aja, baju biasanya. Karena kafannya itu, baju yang dia pakai itu juga akan menjadi saksi di akhirat bahwasanya dia itu adalah pejuang Allah yang memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau baju perangnya itu ada yang buka auratnya. Nah, itu baru dipakein kafan buat nutupin yang kebuka auratnya. Cuma nggak dibuang bajunya. La yusalla alaih. Kemudian nggak disolatin. Kenapa nggak disolatin, Beb? Karena orang yang mati syahid dalam keadaan berjihad itu maghfiratullah lahum. Allah telah mengampuni mereka. Allah telah mengampuni ma taqaddama min dzanbihim wa ma ta'akhkhar. Kan ampun. Makanya mereka mandikan tidak dikafani khurunan, jadi akan dibangkitkan dalam keadaan menjadi syuhada dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syahid dunia. Syahid dunia. Cuma di dunia saja dia syahid, tapi di akhirat mah dia mah enggak dihukumi syahid. Siapa itu? Orang yang mati di medan pertempuran melawan orang kafir, tetapi tujuannya dia bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Tujuan dia berjuang itu untuk dapat duit, biar disangka pemberani, biar disangka, nih gua nih, orang yang ikut di medan pertempuran. Tujuannya dia bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Tujuannya dia itu duniawiyah. Maka orang seperti ini benar la yughassal, enggak dimandikan. Benar la yukaffan, enggak dikafani. Benar la yusalla alaih, enggak disolati. Tetapi di akhirat dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak dibangkitkan dalam keadaan syahid hanya karena niat. Makanya Nabi pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ala qadri niyatihim. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat sesuai dengan kadar niat mereka. Itu syahid yang kedua, syahid dunia. Ada juga yang namanya syahid akhirat. Nah, inilah yang jadi pembahasan kita yang terikat dengan kawasan Cianjur. Syahid akhirat itu adalah orang yang di dunia matinya masih tetap wajib dimandikan. Di dunia matinya masih tetap wajib dikafankan. Masih tetap wajib disolatkan. Cuma di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan mati syahid. Yakni yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka itu masuk surga tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang mati dalam keadaan bunting, ya, atau orang yang mati dalam keadaan melahirkan, orang yang mati dalam keadaan terbakar, orang yang mati dalam keadaan kena penyakit taun, orang yang mati dalam keadaan mencari nafkah, orang yang mati dalam keadaan kecelakaan, orang yang mati dalam keadaan tertimpa reruntuhan. Nah, itu termasuk daripada syahid akhirat. Termasuk yang tenggelam ya? Tenggelam juga termasuk. Karena ada banyak, karena nggak sebutin semuanya lah Mang Asep. Kalau sebutin semuanya ada 20 lebih. Itu Bib yang terkena reruntuhan tanpa terkecuali, Bib. Ya, tanpa terkecuali. Mau itu Hukumnya dia ahli maksiat gini yang anak baca di kitab ya hukumnya umum semuanya. umum. Berarti ini kayak korban. Ente ngado anak. Cuma ya jangan ente doain. Kan tadi udah jelasin
pelaku maksiat, ya. Azab buat pelaku maksiat. Begini aja gampang ini. Gampang begini. Itu adalah azab buat pelaku maksiat dan itu adalah suatu teguran untuk pelaku ibadah karena mereka benar-benar tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di daerah mereka sehingga Allah menurunkan azab. Begitu lebih bagus. Ya, biar nggak ada yang ngarap gempa bumi Bang Asep. Galeri Santri Sulhud nggak jadi ke Tasik karena di Tasik nggak ada jadwal ya. Itu cuma itu aja. Tapi bagaimana jika kita mempunyai kesalahan kepada seorang kemudian kita berusaha meminta maaf, akan tetapi orangnya tidak mau memaafkan kita, itu gimana ya Habib? Torobito. Beliau pernah ngejelasin kalau kita punya salah sama manusia nih, terus tuh manusia udah meninggal. Ini lebih parah lagi kan berarti kan? Tuh manusia udah meninggal, minta maaf gimana? Orang udah mati, ya kan? Nah, sedangkan ini itu urusan kita sama dia gitu loh, bukan urusan kita sama Allah. Dosa kita sama makhluk, kecuali dengan ridho makhluk itu. Nah maka bagaimana ini biar nanti di akhirat ini kita nggak diperberat sama ini orang yang pernah kita ngelakuin kesalahan. Nah itu dianjurkan setelah sholat kita baca doa. Doanya itu apa namanya? Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil hubi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Habis sholat baca doa itu. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu diamalin. Kalau kita ngamalin itu nanti di akhirat kita itu bakal didamain sama Allah Subhanahu wa taala sama orang yang dulu pernah kita bikin kesalahan sama dia. Gitu. Itu caranya ya. Caranya itu. Kalau dia masih hidup kita berusaha masih nggak dimaafin ya udahlah kita banyak baca doa tadi. Nanti di akhirat bakal didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana hukumnya ambil bunga deposito untuk beramal, sedekah, infak di jalan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW? Ambil bunga deposito, bunganya. Jadi kita menyimpan di bank nih. Kita ambil bunganya untuk perjuangan, ambil bunganya. Jadi kita Ngambil ribanya maksudnya? Iya, ngambil ribanya. Haram dia. Al-wudu bil baul. Nah, udah, jadi tetap aja yang namanya haram. Itu sama kayak Wudu sama air kencing gitu ya. pakai air kencing. Gitu terlanjur kaya tetap aja. Sodakonya bagus. Cuma sayangnya airnya yang nggak bagus ya. Iya. Wudunya bagus. Iya. Cuma sayangnya airnya najis. Biar kita enggak terlalu serius, jadi request lagi Bib, syair cinta lagi katanya Bib. Syair cinta lagi. Syair cinta. Apa ya syair cinta? Anak mau bikin kata-kata anti. Wih, anak macakan Wih, anak kayak dulu Wih. Emang coba Tadi dia kita baca Wih. Yun Rero Ube. Anak mau bikin kata-kata anti masdaru miladi qablaki lam atazakkar andi kuntu. Engkau adalah sumber dari kelahiranku. Sebelum mengenalmu, aku tidak pernah ingat jikalau aku pernah ada. Nah, itu aja. Nggak usah panjang lebar, nanti di copy paste buat gombal-gombalin harim. Wah, dia ikut dosa jariah. Well itu kata-kata aja itu anti masdaru miladi qablaki lam atazakkar anni kuntu. Engkau adalah sumber dari kelahiranku. Sebelum mengenalmu aku tidak pernah ingat jikalau diri ini pernah ada. Habib, ada pertanyaan lagi. Habibana, apabila seorang hamba pahala dan dosanya di hari pertimbangan seimbang, maka tempatnya akan di mana? Apakah tempatnya ia akan menyendiri?
Anak baca di kitab Siratal Mustaqim karangan Imam Al-Hariri ya. Orang Gimana hukum bersaksi saat mayit mau disolatkan? Suka ada ini mayit Islam, iman, ihsan. Gimana kalau kita tidak tahu kesehariannya, apa boleh menjawab atau diam saja? Terima kasih, Bib. maksudnya gimana maksudnya? Jadi Bib, kan ketika ini si mayit ini beriman, suka sholat, Kita nggak tahu nih ini orangnya ya, kafir apa muslim gitu. ya kalau Islamnya sih Islam. Cuman kita kan kalau ya di Bandung suka ditanya dulu Bib. Apakah ini mayitnya suka ibadah, siapa yang bersaksinya, kadang kan bersaksi nggak ini mayit suka ibadah gitu. Oh, begitu. Ya namanya sholatin jenazah mau dia ahli maksiat kayak mau dia bukan ahli maksiat kayak mau maksiatnya terang-terangan kayak nggak terang-terangan kayak yang namanya sholat jenazah wajib tetap, nggak boleh pilih kasih. Oh jangan gara-gara dia ahli ibadah terus nggak disolat terus disolatin, jangan gara-gara dia ahli maksiat terus nggak disolatin. Enggak, ini hukum Islam itu tajam di atas tajam di bawah. Mau dia ahli maksiat mau dia ahli ibadah tetap wajib disolatin. Enggak, ini maksudnya Bib, jawab ikrarnya Bib. Jawab ikrarnya apa nih? Ya kan kadang Ditanyain. ya ditanyain apakah dia beriman, kita jawabnya apa? Apakah dia ahli maksiat atau Nah, enggak dia ahli maksiat? Apa kita nggak tahu karena nggak tahu diam, apa harus jawab? Sebagus-bagusnya saudara adalah saudara yang menutupi aib-aibnya. Proses cinta udah lanjut kayak syukron Habibana, jawabannya tegas. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. I love you Bib, soalnya banyak temen aneh yang kaya beramal dari bunga dan riba deposito, ntar aneh share ke mereka. Canda aja deh. Asep Baik, ya nanya. Aduh. Komen Ada tadi. lagi, Bib. Said Ali Al-Habsi, Bib, hukum membeli barang orang yang sudah meninggal. Gimana? Bib, hukum membeli barang orang yang sudah meninggal. Hukum membeli barang orang yang sudah meninggal. Iya. Perlu diketahui orang yang sudah meninggal itu nggak bawa apa-apa, jadi nggak punya barang. Semua barangnya dia itu jatuh ke ahli warisnya. Jadi jangan beli ke orang yang udah meninggalnya, beli ke ahli warisnya. Jadi itu udah hak waris ya, Bib. Iyalah. Belum ada lagi. Lutfi Yasin, Bib, itu yang bacain manusia atau bukan makhluk? Belum ada lagi, Bib. Bopeng, ada pertanyaan Bopeng? Karena aku mana tadi ngarana jadi di dua Atuh batur bisa ganti ngarana. Ntar kita nanya lagi, cari pertanyaan yang ini. Oh iya Bib, kan punya utang. Terus si orangnya udah lama nggak tahu di mana. Nah, cara bayarnya gimana Bib? Kan nggak tahu nih posisi rumahnya. Terus orangnya nggak tahu di mana. Tapi kita niat pengen bayar gitu. Ya ente ijtihad. Itu ijtihad. Ijtihad itu adalah bazlul majhud fi tahsilil maqsud. Kita berusaha berikhtiar untuk mencari dan menyerahkan kewajiban yang memang sudah wajib untuk kita serahkan. Wajib cari tahu. Misalnya kalau nggak ketemu itu bisa nggak Bib, kita niatnya bayar utang tapi dengan sedekah gitu? Nggak bisa dong. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kan itu kan hubungannya ke orang tertentu bukan ke orang umum. Gitu. Namanya utang itu kalau udah jatuh tempo wajib dibayar. Wajib dibayar. Kalau orangnya nggak ada, ya kita cari tahu di mana dia sampai ketemu. Lutfi Yasin, Bib, kalau kita punya utang gak sempat bayar keburu meninggal gimana, Bib? Bib, kenapa di negara Arab tidak ada acara maulid? Hah? Bib, kenapa di negara Arab tidak ada acara maulid? Ya,
karena banyak dikuasai nama Wahabi. Karena banyak ajaran Wahabi, bukan Arab semuanya ya. Iya. Tapi maksud Anda di Saudi. Di Saudi. Bukan Arab semuanya, kalau di Sewun, banyak maulid. Di Hadramawt hampir tiap hari. Dan di ribat-ribat yang lain banyak, bukan semua Arab ya, melainkan di Saudinya. Karena banyak Wahabi yang menerapkan dan mendoktrin masyarakat ataupun pemerintah terkait masalah maulid tadi. Jadi ini yang sering terjadi. Gimana hukumnya gosok gitu? Hukumnya gosok. Gosok. Ya, kadang kan sendal suka ngerak hilang. Gosok gitu. itu bukan nyolong ya. Iya. Jadi ada perbedaan. Jadi ada yang namanya sarok, ada yang namanya gosok. Kalau gosok itu bawa barang orang tanpa izin. Kalau sarok itu nyolong. Ya, nyolong. Jadi kita ngambil bawa barang orang ini tanpa izin, nanti kita mau balikin lagi. Itu namanya gosok. Kalau sarik ya, tanpa izinnya dia, dan kita nggak ada niat mau ngebalikin lagi, beda hukumnya, beda babnya. Nah, gosok itu tetap hukumnya haram. Sarok juga itu hukumnya haram. Dua-duanya haram, cuma perbedaannya di tadi itu. Said Ali Halabsi, suami menyuruh calon istrinya bercadar saat pernikahan tapi tidak memaikannya, apakah dosa, Bib? Jadi masih calon, Bib. Calon disuruh pas waktu nikahannya pakai cadar tapi nggak nurutin gitu kayaknya, Bib. Sesudah jadi istri atau sebelum jadi istri? Sebelum jadi istri, jadi calon kan bahasanya. Calon. Iya. Kalau dari pihak laki-lakinya tadi, dia itu belum jadi istri kan? Iya, belum. Berarti kan belum diwajibkan untuk taat kepada dia. Cuma kan diwajibkan kan taat kepada orang tua, diwajibkan kan taat kepada syariat. Sedangkan kan syariat itu kalau menurut hukum yang muktamad, namanya cadar itu hukumnya wajib. Gitu. Jadi bisa jadi dia dosa dari segi dia melanggar syariat tadi, yang pertama. Kalau kita ikut pendapat yang kuat. Atau kalau orang tuanya memerintahkan, kalau kita ngambil pendapat yang lemah nih, yang mengatakan hukumnya muakkadah, nggak wajib. Atau ketika orang tuanya memerintahkan pakai cadar, nggak mau cadar ya dia dosa, gitu. Jadi si laki-laki yang belum jadi suami, dia masih belum punya hak dong, gitu. Yang sering terjadi di negara, Bib. Sekarang kan banyak yang ya kita cari-cari hantu lah, Bib. Itu hukumnya gimana, Bib? Nyari-nyari hantu. Iya, Bib. Maksudnya nyari-nyari hantu. Iya, kayak uji nyali lah atau apa. Kullu ma yajurruka ilal mudarrah in kana mutayaqqan wa in kana ghairu mutayaqqan bi an yakuna madhnunan fa huwa makruh. Segala sesuatu yang mendorong kepadamu kepada kemudaratan, kalau sudah mudaratnya secara yakin maka hukumnya haram. Kalau mudaratnya itu belum secara yakin, dalam arti masih prasangka bisa ada mudarat, maka itu hukumnya makruh. Bib, hukum kontes burung haram apa halal? Kontes burung maksudnya? Ya kayak kan sekarang banyak, Bib, yang kontes-kontes burung, kayak Suaranya, ya. kicau suaranya. Kontes nih, habis kontes itu ada apa? Ada fulus kah atau bagaimana kah? Ada pemenangnya kah? Biasanya ada pemenang, Bib, juara. Kan juara kayak Daftar dulu, sekarang Bib daftar, itu kan udah masuk judi. Nggak adri. Lanjut. Muamalah. Lutfi Yasin, wah provokasi nanya. Bib, kalau meninggal belum nikah, nanti di akhirat apakah mendapatkan pasangan? Oh iya tuh nggak itu ini. Provokasi Lutfi Yasin. Dalam hadis ya, Nabi pernah bilang, jelek-jeleknya kematian umatku adalah mati dalam keadaan bujang. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi bilang juga, syirarukum uzzabukum, sejelek-jeleknya kalian di masa hidup adalah masa bujang kalian. Karena syariat itu sangat menganjurkan kita untuk nikah.
Adapun kalau pertanyaannya itu adalah nanti kalau mati ada pasangan kagak? Ya tergantung. Kalau ente nanti masuk neraka ya pasangan ente no malaikat yang menghadap ente. Kalau ente masuk surga ya pasangan ente qurratul ain, bidadari-bidadari yang ada di surga. Gitu. Udah paham Lutfi Yasin? Puas. Nah, ada nanya lagi Bib. Bib, apa hukumnya kalau anak ingin mondok tapi orang tuanya ingin nyuruh kerja? Anak ini mondok, Orang tuanya nyuruh kerja. orang tuanya nyuruh kerja. Ah, Ini anak udah balik kan belum? kayaknya udah balik, Bib. Makanya nyuruh kerja. Kalau bentrok dua kewajiban. Nah, ingat-ingat lagi. Soalnya ini wajib. Yang kedua wajib. Menuntut ilmu wajib. Terus nyari nafkah juga wajib. Terus Maka jalan keluarnya nyari nafkah sambil ngaji. Nyari nafkah sambil ngaji. Biar kita menjalani dua kewajiban sekaligus. Begitu. jadi dua-duanya kena ya Bib. Hmm. Ada pertanyaan lain Bib. Pertanyaan yang enggak indah. Bib, kalau Pakai as-shalatul khairun minan naum. suruh bangun dong Bib. Hah? Nah, itu nggak diain dalam syariat, itu bid'ah. Sidik Alpanti, izin bertanya, bolehkah saya main pelet Bib? Bib, izin Bib, hukumnya Bib. Main apa? Pelet. Pelet. Kayak ke cewek, Bib. gitu. Ya haram lah, itu sihir, haram. Jadi kayak orang yang gak mampu gitu bisa pakai cewek ya kalau gitu. Iya. Haram itu tuh dari jin. Bib, kalau wudhunya orang botak bagaimana pas membasuhnya? Kan usap kulit yang sedikit, bukan usap rambut, usap kulit. Di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum." Allah bilang, jikalau kalian hendak ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala kalian. Itulah mujizatnya Al-Quran. Allah nggak bilang usaplah rambut kalian, karena manusia ada juga yang nggak punya rambut. Tapi Allah bilang kepala, mau itu rambut kek, mau itu kulit kek, yang penting masih di kepala diusap, itu sah wudunya. Baik itu. Sukmana Bib, kalau di Arab batu nisan itu tidak pakai nama, tapi di Indonesia pakai nama, itu hukumnya apa Bib? Khilafiyah. Pendapat di kalangan ulama, kalau kita kasih tanda ya, Nabi SAW pernah ada saudara beliau yang meninggal, bukan saudara kandung, masih keluarga, meninggal, kemudian dikuburkan. Dalam suatu hadis, akhirnya beliau taruh di situ batu. Beliau taruh batu di situ. Beliau taruh batu, kemudian para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok engkau menaruh batu di situ?" Nah, kata Nabi, "Likai a'rif qabri akhi," agar supaya aku mengetahui kuburan saudaraku, makanya aku pakein tanda. Nah, dari dalil inilah para ulama, mereka itu di kuburan-kuburan mereka taruh nama di situ. Dengan tujuan apa? Biar ada tandanya. Dengan dalil yang tadi Anda sebutin. Ya masih ada lagi. Lanjut jangan, kalau lanjut ayo tanya lagi. Jadi ada pertanyaan itu. Ngasih rokok ke teman tapi diniatin sodako gimana hukumnya? Enggak dapat pahala lah, sodako main makruh. Iya. Bib, mohon doanya untuk adik saya yang sudah lahiran.
minal ulama al-amilin as-solihin alladzina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun al-muttaqin alladzi yakunu imaman lil muslimin. Bib, hukumnya bermain musik. Khilaf fiyah baina al-a'immah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan itu alatul malahi dan itu diharamkan oleh syariat. Contohnya seperti apa? Ya kayak break apa yang musik-musik itu loh yang di TV-TV itu yang pakai begituan terus atau segala macam. Yang rock itu. Sebagian ulama mengharamkan itu. Sebagian ulama juga ya ada yang menghalalkan, tapi dengan beberapa syarat ya. Yang penting tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan gak ada unsur maksiat di situ. Kayak apa sih namanya? Bahkan ada yang menganjurkan. Contoh kayak hadroh kan. Iya. Nah, itu kan alat musik juga. Ya, ada pertanyaan, Bib. Apakah jadi kita nih misal maksiat terus tobat, terus maksiat tobat, apakah hukumnya, Bib? Jadi tobat maksiat gak berhenti gitu, Bib. Hukumnya begini, at-taubah minaz zanab wajib. Fakullu ma tartakibuz dzunub wajib 'alaika taubah. Tobat dari maksiat itu hukumnya wajib. Maka setiap kali kita melakukan dosa, maka sekian itu juga kita diwajibkan untuk bertobat kepada Allah. Sebagaimana sebelum sholat diwajibkan wudhu, maka setiap kali mau sholat wudhu dulu. Nah berarti setiap kali ngelakuin dosa ya tobat. Kalau seandainya bablas lagi dosa lagi, ya tobat lagi wajib. Tobat tetap wajib tobatnya. Gitu. Sidik Al-Fatih. Ya Habibana izin tanya, maaf Bib. Cara tradisional bikin panjangin jenggot, Bib. Mau panjangin brewok secara alami, Bib. Maksudnya kumaha? Udah jelas ya? Tanya. Biasanya sih pakai minyak zaitun biasanya. Bib, supaya didekatkan jodohnya, Bib. Muhammad Dahlian. Didekatkan jodohnya udah jelasin tadi. Bahkan bukan cuma mendekatkan jodoh, cari jodoh lah. Tinggal ulang lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih.